Konnichiwa, nama saya Mona. Saya Binusian 2014, jurusan sastra Jepang. Saat ini saya bekerja di Jepang di Genteng Honteng Corporations sebagai purchasing manager ya. Ya, jadi sebenarnya saya waktu masuk ke Binus itu saya no basic bahasa Jepangnya, terus belajar dari nol di Binus. Dan yang sebenarnya bikin saya terinspirasi untuk pergi ke Jepang itu adalah saya pernah terpilih untuk mewakili Binus short stay di Toyama University selama 2 minggu. Waktu itu pas banget dari Toyama University mengundang 2 universitas dari Indonesia. Yang pertama itu dia dari Jakarta dan dari Bali, dan kebetulan yang dari Jakarta itu adalah Binus. Dan waktu itu saya pergi ke situ selama 2 minggu, dan kayaknya enjoy banget nih, kayak kehidupan di sana, culture di sana. Jadi akhirnya saya ikut lagi program dari Binus, enrichment yang study abroad ke Wakayama. Dan waktu itu sebenarnya saya cari part time dong, karena kan saya kebetulan bayar sekolahnya itu juga pakai dana sendiri ya. Jadi dari part time gitu. Nah, jadi saya cari part time dan pas itu ketemu internship di perusahaan yang sekarang. Dan akhirnya saya setelah selesai internship kerja langsung di perusahaan ini gitu. Jadi sebenarnya saya ikut organisasi lumayan sih. Waktu tahun pertama saya ikut 4 organisasi, masih eksperimen ya waktu itu. Saya ikut BNEC, Nippon Club, KMBD, dan satu lagi saya ikut HMJ, bukan UKM ya, HMJ Himja namanya. Dan waktu itu di tahun kedua akhirnya saya berhenti sebagian dan cuma fokus ke KMBD dan ke Himja. Menurut saya sih selama di Binus itu pengalaman organisasi itu penting banget ya, karena itu kayak untuk mempersiapkan kita sebelum ke dunia kerja. Karena di dunia kerja kan kita bakal ketemu bermacam-macam orang, sama seperti waktu kita masuk ke organisasi. Jadi kita belajar untuk menilai seseorang itu dari organisasi juga. Kalau misalnya kita cuman ke kampus cuman belajar doang, ya mungkin jatuhnya kita kurang untuk pengalaman-pengalaman kayak gitu kan, cara komunikasi dengan orang lain dan sebagainya. Kenapa saya dulu ambil Himja? Itu sebenarnya karena waktu itu juga saya sempat jadi vice president ya. Itu juga sebenarnya karena di tahun kedua saya ikut Himja, itu saya cukup terinspirasi sama presiden dari Himja waktu itu Chiko Senpai namanya ya. Jadi menurut saya tuh sebenarnya kalau Himja itu kan, kalau sastra Jepang itu kan kita muridnya sedikit. Jadi memang organisasi itu juga anggotanya sebenarnya sedikit. Tapi gimana ceritanya orang-orang yang sedikit ini tuh sebenarnya bisa bikin hal yang besar gitu loh. Nah, itu tuh waktu itu tahun 2012, itu sastra Jepang, Himja, saya rasa itu adalah organisasi pertama yang bikin stand up comedy, acara stand up comedy di Binus. Dan tahun 2014 itu kita ulang lagi, kita bikin lagi acara stand up comedy di Binus. Jadi saya selalu berpikir kalau misalnya setiap orang itu punya perannya masing-masing ya. Jadi tuh saya lihat dari Chiko Senpai, ternyata emang ada orang-orang yang bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal-hal lebih. Tapi bukan berarti kalau misalnya kalian itu nggak cocok jadi leader, kalian nggak punya peran sendiri gitu loh. Jadi semua orang itu punya peran sendiri-sendiri dalam hidup gitu loh. Terus kalau untuk KMBD, kenapa saya fokus KMBD? Karena aktivitasnya tuh totally different dari Himja ya. Kalau Himja itu kan dia lebih benar-benar fokusnya ke organisasi, kayak event-event Jepang segala macam. Tapi kalau misalnya KMBD itu dia lebih fokusnya ke event keagamaan atau enggak kayak volunteer gitu. Saya cukup suka kayak kegiatan sosial seperti donor darah, terus habis itu melepaskan hewan ke alam gitu segala macam. Kalau untuk pengalaman, kalau inspiratif atau enggak sih, saya
kurang tahu ya. Tapi kalau misalnya saya itu punya prinsip dalam hidup, kalau perubahan itu selalu memerlukan sedikit discomfort ya. Jadi kalau misalnya kita tidak puas terhadap hidup kita sekarang ini, kita perlulah menantang diri kita sendiri untuk menghadapi discomfort biar merubah diri kita menjadi lebih baik dan kayak menuju ke ideal yang kita inginkan. Jadi misalkan saya itu sebenarnya ambil sastra Jepang karena saya ikut volunteer untuk acara motivasi sebenarnya. Jadi dulu pas SMA juga sama sih seperti orang-orang pada umumnya, mungkin banyak juga yang nggak tahu mau ambil jurusan apa gitu kan ya. Ya saya juga gitu. Tapi saya pernah ikut volunteer di acara motivasi ini. Waktu itu ketemu sama Waringin ya, acara motivasinya, dan saya ketemu sama seorang volunteer juga dia. Dia itu jurusan sastra Jepang. Saya ngobrol-ngobrol sama dia. Ternyata dia ini kerjanya full kayak translator doang dan freeter ya sebutannya. Ya. Tapi kalau misalnya kita tanya soal penghasilannya itu cukup jauh lebih baik daripada karyawan biasa, dan juga time-nya itu mereka free, dia free. Dan saya pikir lumayan ya, enak juga ya kalau misalnya bisa kayak gini. Jadi sebenarnya saya pilih sastra Jepang itu juga karena saya pikir banyak perusahaan Jepang di Indonesia, tapi yang bisa bahasa Jepang itu kan sedikit. Jadi sebenarnya banyak potensi, dan untuk persaingannya itu sebenarnya nggak gitu tinggi gitu loh. Jadi sebenarnya saya ambil sastra Jepang karena itu. Tapi saya waktu itu sama sekali nggak ada basic, dan saya masuk pas masuk sastra Jepang itu kita dites sebenarnya pas masuk preliminary test gitu ya, pas lagi acara, pas sama body ya, pas ospeknya itu kita dites, dan itu saya masuk kelas paling rendah. Jadi benar-benar saya cukup kaget juga sih, ternyata sebagian dari, mungkin hampir setengah dari yang masuk itu sebenarnya udah lumayan punya basic, jadi seenggaknya mereka bisa baca alfabet segala macam kan. Jadi ternyata lumayan juga, ada yang udah bisa, terus ada yang udah benar-benar yang kayak pro banget, yang udah bisa bahasa Jepangnya tuh, kalau kita sebut bahasa Jepangnya pera-pera ya, itu kayak udah fluent gitu. Nah, terus habis itu kita, jadi akhirnya saya selama liburan sebelum masuk kuliah beneran tuh saya belajar tiap hari hiragana katakana, biar saya begitu masuk udah bisa seenggaknya at least baca hiragana katakana. Dan itu sebenarnya sama aja sih, jadi kalau misalnya pas kerja juga gitu sebenarnya. Pertama kali sebenarnya pas ditawarin kerja di perusahaan ini juga itu cukup berat ya pekerjaan-pekerjaannya, karena saya tuh harus menerjemahkan dokumen-dokumen dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris. Itu banyak bahasa-bahasa teknikal, dan jadi kayak benar-benar harus belajar lagi, karena sebenarnya yang namanya kita di universitas kita belajar untuk sehari-hari lah ya, bukan bahasa teknikal yang sampai, karena kita di sini perusahaan saya itu kan bergeraknya di bidang raw material. Jadi kita tuh akan belajar lagi misalnya kayak production flow-nya itu kayak gimana. Jadi cara pembuatan amino acid misalnya itu kayak gimana, pembuatan extract powder segala macam, dan itu tuh untuk penerjemahan agak sulit juga. Jadi sebenarnya selama saya kerja itu juga saya juga proses belajar gitu lah. Nah tapi kalau misalkan saya nggak ambil tantangannya, ya saya juga nggak akan menjadi pribadi yang lebih baik juga gitu loh. Jadi sebenarnya saya pertama dari internship itu perusahaan saya masih startup waktu itu. Itu baru ada 2 employee, dan saya tuh salah satu yang pertama masuk ke dalam perusahaan itu ya. Karena mereka tuh sebenarnya mencari orang yang cukup bisa basic komputer dan bahasa Inggris, bahasa Jepangnya lancar. Nah waktu itu saya akhirnya masuk ke sana, dan kenapa saya maksudnya saya mau masuk ke sini. Padahal sebenarnya kan bisa apply ke perusahaan-perusahaan yang lebih gede ya, maksudnya yang bukan startup gitu, yang udah jadi gitulah. Nah itu sebenarnya karena saya merasa selama di internship itu, ternyata kalau misalnya pekerjaan di startup itu lebih menantang, karena kita harus belajar semuanya. Kalau misalnya kita pergi ke perusahaan besar, itu udah jelas job desk-nya. Jadi kayak, kalau misalnya kamu bagiannya ini, kamu belajar cuma ini doang gitu. Sedangkan kalau misalnya saya, sekarang saya udah 7 tahun ya di Genteng Honteng, itu tuh kita dari nol. Jadi saya belajar semua sama-sama sama CEO saya tuh dari nol gitu loh, dari awal. Nah itu tuh cukup sulit juga sebenarnya, karena kita pas awal dua-duanya sama-sama
kalau bos saya sih masih udah ada pengalaman, cuma maksudnya ya nggak sampai sedetail itu juga kan sebenarnya. Nah, jadi kita tuh mulai dari cari-cari supplier ke Afrika. Kita waktu itu pernah ke Afrika juga, ke China juga pernah, Vietnam juga iya pernah. Jadi kita emang lebih fokusnya untuk impor itu kita dari negara-negara Asia dan Afrika. Terus untuk ekspor juga kita lebih fokus ke Jepang dan negara Asia aja sih. Sekarang kita lagi coba brand juga, maksudnya kayak branching ke Afrika juga, Algeria. Kebetulan kita juga udah scout employee baru dari Algeria biar bisa buka gitu loh market di sana. Ya menurut saya sih kalau misalnya kalian mulai dari startup itu, kelebihannya adalah gitu. Jadi lebih banyak hal yang harus dipelajari juga, lebih banyak tantangannya juga, dan emang perbedaannya mungkin gini ya. Waktu itu kenapa maksudnya nggak semua startup itu pasti bakal sukses. Banyak banget perusahaan startup yang dalam 5 tahun itu bangkrut kan ya sebutannya. Kenapa saya bisa percaya sama bos saya ini yang sekarang? Kenapa saya bisa di sini itu sebenarnya karena sama ada feelingnya gitu. Ada feelingnya. Bos saya ini orangnya maniak ya kalau bisa dibilang. Kalau misalnya dia lagi kerja tuh dia bisa dari pagi sampai malam dia makan sambil kerja. Terus habis itu kayak bener-bener fokus gitu loh orangnya. Dan orangnya tuh bener-bener detail. Terus pressure-nya tuh kayak maksudnya kamu udah begini belum udah begini belum, kayak bener-bener follow up. Dan kayak waktu kita bekerja tuh kayak bener-bener spiritnya tuh up banget gitu loh, kayak happy banget gitu lah. Bukan happy banget sih, kayak stres iya, cuma maksudnya kayak bener-bener fokus dan kayak kita udah tahu target kita ini gitu. Dan selain itu juga sekarang kita udah mulai brand. Dari pas awal tuh emang kita raw material fokus, tapi sekarang kita juga udah mulai akhirnya bikin brand sendiri, karena kita gini loh, kita sebenarnya masukin brandnya aja, raw materialnya tuh udah susah sebenarnya kan. Dari negara-negara Afrika kayak gitu, komunikasinya tuh karena mereka beda sama orang Jepang. Kalau misalnya Jepang itu kita misalnya kontak, mereka akan selalu langsung balik feedback dengan polite dan dengan cepat gitu kan ya. Sebenarnya kalau Afrika itu, kita kenapa sampai harus pergi ke sana, karena mereka itu kalau misalnya balas email atau telepon itu juga belum tentu langsung keluar gitu loh hasilnya. Jadi kita ke sana, pergi segala macam, kita udah cek. Tapi setelah kita udah pergi ke sana, cek semua quality segala macam, kita masukin barangnya. Pas jual nyali ke customer Jepang itu punya tipikal kayak begini. Mereka tuh nggak gitu suka barang baru pertama. Jadi kalau misalnya barang baru tuh mereka nggak mau ambil risk buat jual itu kan yang pertama. Yang kedua itu mereka itu kayak banyak gitu mikirnya, karena mereka kan apalagi kalau perusahaan besar ya. Jadi kayak misalnya mereka harus kasih proposal dulu ke bosnya, dari bos nanti dia kirim lagi ke proposal yang ke orang atasnya, terus mereka harus bikin meeting lagi segala macam. Dan akhirnya kita mikir, ini kok kayaknya lama gitu ya prosesnya. Dan sedangkan kita misalnya kita udah percaya sama produk yang kita masukin atau enggak kita olah gitu kan, kita udah percaya sama kualitas dan segala macamnya, dan kita bilang ini pasti kejual, ini barangnya pasti kejual. Tapi kalau emang pasti kejual, kenapa nggak jual sendiri gitu kan. Jadi akhirnya kita mulai bikin satu lagi sebutannya anak perusahaan ya, dan ini fokusnya lebih ke end product. Sekarang sebutannya Rashiku Corporations. Nah sekarang kita dan ini juga menurut saya tuh menarik banget, karena saya kerja di sekarang emang saya sebenarnya secara jabatan manager purchasing ya, karena emang itu main tugas saya itu sebenarnya untuk memasukkan ingredients baru. Jadi kita sering ke exhibition segala macam di luar negeri juga untuk ngelihat gitu, misalnya ini ada produk yang bagus nih kalau misalnya kita masukin ke Jepang segala macam ya. Tapi saya juga sekarang membantu di bagian pembuatan produk untuk Rashiku Corporations. Jadi kita punya beberapa field ya, maksudnya beberapa bumong. Kalau bahasa Jepangnya itu apa ya? Department. Ada yang fokusnya tuh ke internet marketing, dan kalau saya itu lebih ke product development-nya juga. Jadi misalnya kita lihat-lihat, ini karena berhubungan sebenarnya ke arah yang purchasing ini, karena kan saya tahu banyak ingredients yang baru nih misalnya, terus yang kayak cukup bagus lah gitu ya. Jadi di product development-nya ini kita berdasarkan barang-barang yang udah kita masukin, kira-kira kalau kita buat produk kayak gini oke nih. Nah itu akhirnya sekarang kita
tahun ini udah mulai ekspor juga end product kita ke Vietnam dan ke Hong Kong. Sebenarnya kalau misalnya untuk toko yang menginspirasi itu sebenarnya ada banyak. Salah satunya itu uncle saya ya, paman saya. Paman saya itu pengusaha lah ya. Cuman dia selalu bilang ke saya, dia pernah bilang ke saya satu kali begini, kalau semua orang itu tidak harus selalu bikin usaha sendiri, karena sebenarnya banyak banget orang yang punya pride untuk ya udah kita harus bikin usaha sendiri nih biar kelihatannya successful atau apa. Tapi dia tuh selalu bilang yang paling penting itu sebenarnya dalam hidup itu kan bahagia ya. Jadi sukses dalam artian diri sendiri gitu loh. Nggak semua orang berarti kalau misalnya jadi pengusaha itu pasti bahagia karena mereka tuh punya banyak stres sebenarnya kalau pengusaha. Sedangkan kalau misalnya jadi karyawan bukan berarti tidak successful juga gitu loh. Nah jadi kalau misalkan dari perkataan paman saya itu, kalau misalnya pengusaha kalau gagal minus, kalau karyawan kalau gagal paling jelek paling dipecat. Nah tapi gimana caranya biar kalian bisa jadi mengenal diri sendiri pertama, kira-kira kita cocoknya di bidang apa nih, tuh kan. Nah kalau misalnya kita udah tahu, kita harus jadi spesialis di bidang itu. Jadi biar kita merasa ada sense of accomplishment ya. Jadi punya percaya diri terhadap apa yang kita lakukan juga gitu. Nah jadi sebenarnya karena itu juga sih saya udah menyadari nih dari kegiatan aktivitas segala macam gitu, ternyata saya lebih cocok untuk support. Jadi kalau misalnya tapi saya juga orangnya bukan tipe yang saya akan support semua orang gitu, enggak. Jadi pertama saya harus cari dulu tokoh yang maksudnya kayak orang yang kalau menurut saya kalau saya ikut dia, kalau misalnya saya support dia, itu juga akan membawa arti yang besar dalam hidup gitu loh misalnya. Nah jadi kayak visinya dan misinya tuh sesuai sama saya gitu misalnya. Karena saya orangnya suka santai ya sebenarnya, kalau misalnya dibilang saya belajar suka, cuman saya tuh cukup my pace orangnya. Saya nggak mau terlalu banyak mikir kayak, karena kalau bos saya tuh saya ngerti banget, dia tuh orangnya kayak hampir 24 jam selain pas dia tidur, dia tuh mikirin tentang bisnis gitu. Dia pengen gedein bisnis kayak gimana segala macam. Kalau saya enggak. Saya kalau pas saya kerja, kalau misalnya di rumah saya hampir nggak pernah sama sekali mau kayak benar-benar kayak kerja overtime atau kayak gitu, enggak. Dan kebetulan di perusahaan saya ini, meskipun ini perusahaan Jepang, itu cocok banget sama visi misi saya, maksudnya dalam hidup. Mereka juga nggak mempersulit untuk pertama liburan, yang kedua dia juga kita juga jarang banget yang namanya work overtime gitu loh. Emang ada kalau misalnya lagi ada happening dan diperlukan, cuman ya hampir nggak pernah. Jadi saya tenggo pulang jam 6 ya biasanya. Iya, sebenarnya kalau untuk tantangan bekerja di Jepangnya itu sebenarnya saya nggak gitu banyak ya, karena saya kan lulusan sastra Jepang. Sebenarnya di sastra Jepang BINUS itu juga udah sering dijelasin sama sensei-sensei tentang kalian tuh harus kayak gini. Jadi kayak basic manner-nya tuh sebenarnya udah dijelasin, antara kalian dengar atau enggak aja sih. Nah terus habis itu juga saya sebenarnya udah sering part time juga selama saya masih mahasiswa di perusahaan-perusahaan Jepang kayak untuk exhibition-nya aja, misalnya di kayak Fuji Electric, THK, terus pernah juga ngajar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di KAO. Jadi sebenarnya untuk komunikasi dengan orang Jepang itu sebenarnya udah nggak gitu kagok, dan udah kayak udah tau lah ya culture-nya kurang lebih kayak gimana gitu kan. Nah tapi kalau misalnya untuk perusahaan, problem segala macam, ya pasti ada ya. Jadi kayak tantangan-tantangan baru itu selalu ada. Yang saya suka itu adalah saya jadi lebih aware tentang kayak hal-hal kecil, background gitu, yang biasa orang-orang umum mungkin kurang sadar gitu ya. Kayak misalkan setiap produk itu sebenarnya perlu perancangan dan kayak thinking yang sebenarnya cukup deep gitu loh. Tapi kita kadang kurang sadar aja gitu lah. Saya juga sebelum kerja di sini juga saya pastinya nggak sadar juga. Cuman ya pas udah kerja, ternyata ada hal kayak gini gitu loh. Kayak interesting gitu kan. Kayak misalnya koyo itu tuh sebenarnya banyak obat-obatnya di dalam. Tapi pas ditempel dia nggak leak gitu kan, nggak bocor gitu. Nah itu sebenarnya hal-hal kayak gitu juga setelah saya udah kerja di sini baru saya sadar, oh iya bener juga ya, ternyata ada cara-cara kayak gini yang bikin itu nggak leak gitu misalnya. Nah sekarang itu juga kita lagi develop produk baru, itu sebutannya pellets.
Jadi kayak bentuknya tuh kayak bulat-bulat gitu ya, kecil-kecil. Kalau sebutannya Jepang tuh kayak sugu-sugu gitu, yang kecil-kecil. Nah itu tuh dia sebenarnya dia tuh nggak dissolve kalau misalnya ke oil, tapi dissolve cuman pas di air gitu loh. Jadi dissolve in water, but like undissolved in oil gitu. Nah jadi kenapa kita bikin produk ini sebenarnya tuh untuk namanya tuh jadi biar kalian tuh bisa makan suplemen di mana oil dan kayak barang yang apa sih kayak materials yang powder gitu bisa kalian konsumsi secara sekaligus gitu, dan emang itu bentuknya baru gitu kan, dan time release juga, jadi kita bisa set time-nya, jadi dalam tubuh kita itu kurang lebih dia bakal dissolve-nya tuh dalam 3 jam atau 4 jam, 8 jam. Nah itu berguna untuk kayak suplemen-suplemen yang kayak misalnya kayak vitamin C misalnya. Vitamin C itu dia sebenarnya kalau kita minum vitamin C dalam 2 jam itu kita akan keluar dari tubuh lewat itulah ya kalau kita ke WC ya. Jadi dalam 2 jam itu vitamin C sebenarnya kalau kita minum pun keluar gitu. Nah jadi sayang dong sebenarnya kan karena badan kita manusia itu kita nggak bisa bikin vitamin C sendiri sebenarnya. Jadi tuh kalau misalnya kita pakai teknologi yang pellets ini, itu tuh kita bisa set time-nya 1 jam, 4 jam, 8 jam, kita bisa bikin 3 type ya misalnya, terus habis itu kita mix dan kita minum, itu berarti kita bisa keep sekitar 10 jam di dalam badan kita tuh bakal ada vitamin C terus gitu. Nah ini benar-benar ribet development-nya ya, karena kita nggak kita kayak ada partner, dan partner kita itu kebetulan nggak di Jepang, kita harus ke China untuk bikin partnering, karena kalau di Jepang itu dia kita emang bisa ketemu beberapa perusahaan juga yang mau, cuman mereka itu benar-benar lotnya besar. Sedangkan kalau misalnya kita mau jual satu produk baru, itu tuh macam gamble kan ya, maksudnya bukan gamble juga sih, kayak ada risk yang harus kita pegang gitu loh. Kita nggak bisa kalau misalnya pesan langsung misalnya 10 ton gitu, nggak mungkin. Kalau misalnya 10 ton dalam 2 tahun kita nggak kejual, berarti kita AKJ sebutannya apa, merah ya, minus untuk bentuk 10 ton itu. Dan makanya kita cari perusahaan-perusahaan yang mau partnership sama kita dari luar juga gitu kan, dari Taiwan misalnya, Hong Kong juga. Cuman ya sebenarnya China itu perusahaannya banyak yang bagus untuk development kayak begini. Mereka itu banyak yang fokus juga ke arah-arah kayak extract powder dan kayak amino acid segala macam. Dan jadi kita pergi ke China, terus habis itu kita kurang lebih komunikasi, kita mau bikin produk yang kayak gini segala macam, terus bentuknya juga harus begini, karena emang kalau standar Jepang itu kan kayak bentuknya aja tuh benar-benar harus 95% misalnya harus persis sama. Kalau beda-beda dikit gitu bentuknya kemungkinan nggak akan bisa lewat gitu kan. Nah jadi waktu ini itu benar-benar stres banget sih pas kita bikin project ini, karena standar kayak testing dari Jepang sama China aja tuh udah beda gitu loh. Jadi kalau misalnya di China misalnya dia testing dengan metode ini bisa misalnya di-solve dalam waktu 4 jam. Cuma pas kita ke Jepang nggak di-solve gitu loh. Terus jadi kita harus remake lagi, dan ini akhirnya habis waktu sekitar setengah tahun ya untuk kita develop produk ini. Bahkan lebih saya rasa untuk sampai tahap pertama kali kita jual aja tuh udah kena 1 tahunan ya kayaknya. Dan bahkan banyak banget project-project yang kayak gini lagi. Itu tuh kita kontak sampai 47 company waktu itu yang kira-kira bisa buat produk ini. Dan emang makasih juga sih sama partner kita udah kerja lama juga sama mereka. Yang di China itu kita udah kerja sama mereka sekitar 6 tahun. Jadi dari saya masuk saya ketemu, jadi kayak develop bareng juga sebenarnya. Ya, dan akan terus berlanjut sih menurut saya, kayak hal-hal seperti ini akan selalu ada challenge baru sebenarnya untuk dalam pekerjaan. Jadi sebenarnya saya juga benar-benar banyak belajar. Jadi memang saya masuk sastra Jepang itu kalau ditanya berhubungan atau enggak sama pekerjaan sekarang udah pasti berhubungan karena kita pakai bahasa Jepang. Tapi plus saya banyak banget belajar soal teknis-teknis, soal lebih ke arah biologi, kayak product development, marketing juga iya belajar, cuman lebih ke arah production ya. Jadi kayak production method gitu, kayak misalnya ya amino acid itu kita misalnya fermentasi, gimana cara bikinnya gitu, fermentasi. Terus kayak misalnya Ajinomoto itu sebenarnya nggak boleh sebut merek kali. Kalau Ajinomoto itu juga sebenarnya dia kan
gitu kan. Nah itu gimana cara bikinnya secara teorical ya kita belajar semua gitu. Jadi emang karena kita ketemu customer langsung, jadi kita udah purchase, kita harus komunikasi lagi ke customer kita karena mereka itu perlu data-data dokumen untuk kayak misalnya production flow-nya kayak gimana, terus habis itu kayak standarnya itu kayak gimana, misalnya total plate count atau kayak bakterialnya, terus habis itu apakah udah ada sterilization atau enggak. Jadi sebenarnya ya belajar lagi sih teknik-teknikal hal kayak gitu. Oh, sebenarnya kalau misalnya target itu dari dulu sampai sekarang satu sih. Saya pengen banget masukin produk dari Indonesia dan memasarkan di Jepang. Karena sebenarnya kita udah attempt beberapa kali untuk kontak perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk kita mau masukin ingredients yang kita mau, misalnya moringa atau enggak kopi, biji kopi gitu ya. Nah, tapi emang kita belum pernah sampai final karena kita selalu di bagian negosiasinya agak ada trouble karena emang kita mungkin harus pergi ke Indonesia lebih banyak lah ya. Itu tapi target saya ke depannya adalah memasukkan lebih banyak produk dari Indonesia ke Jepang dan mungkin bikin final product dan akhirnya jual produk sebenarnya ya ingredients Indonesia ke dunia gitu loh. Ya terutama ke Asia dulu lah. Kalau untuk personal sebenarnya mungkin sama sih sama orang-orang pada umumnya, ya belajar lebih banyak lagi aja, jadi menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya gitu kan. Nggak gitu banyak sih sebenarnya, begitu aja. Kalau untuk yang kehidupan pribadi ya simple aja sih sebenarnya, menjadi pribadi yang lebih baik aja, jadi nggak stop belajar dan terus berkembang aja gitu loh. Karena sekarang saya juga suka belajar bahasa lagi nih, jadi ya untuk isi waktu luang aja sebenarnya. Jadi kayak di luar dari bahasa Jepang, Indonesia, Inggris kan, saya juga sekarang lagi belajar bahasa Korea. Itu lumayan lah ya, udah bisa nulis, udah bisa baca, komunikasi sehari-hari oke lah ya. Tapi masih ya mau coba diperdalam lagi karena kita emang punya customer juga dari Korea. Jadi saya pikir kalau misalnya bahasa itu tuh kayak menyambungkan perasaan ya, kayak menyambungkan hati manusia gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngomong pakai bahasa negara mereka lebih open gitu kelihatannya. Nah itu sama juga, saya makanya selalu kalau misalnya ke negara manapun belajar seenggaknya cara untuk aisatsu atau sebutannya apa ya, kayak introductions dan salam dalam bahasa negara mereka sih. Kalau hobi sih saya suka baca buku. Saya suka baca buku ya kalau hobi, dan nonton drama. Makanya itu saya belajar bahasa Korea sebenarnya karena untuk mengurangi rasa berdosa saya terhadap waktu yang saya habiskan untuk menonton drama sebenarnya. Dan termasuk drama Jepang juga iya, saya suka. Drama Korea juga iya. Selain itu baca buku itu saya suka psikologi ya. Untuk psikologi dan untuk marketing saya juga cukup tertarik. Novel emang iya, tapi lebih ke arah kayak psikologi dan sejarah yang dihubungkan ke arah psikologi. Jadi kayak Sapiens gitu. Saya suka banget sama buku itu. Nah, terus habis itu travel. Dan salah satu perk yang saya terima dari pekerjaan saya ini sebenarnya karena saya juga banyak travel dan saya itu suka banget belajar culture. Jadi setiap kali saya travel saya lebih ke arah ngomong ke orang lokal. Saya suka ngomong ke orang lokal dan emang kalau untuk makanan dan kayak sightseeing emang iya. Cuman lebih menarik lagi kalau ke arah mempelajari culture mereka ya. Jadi sebenarnya jujur CEO saya ini memang orangnya maniak. Dia suka banget kerja dan dia itu sebenarnya suka banget ngirim-ngirim saya video-video dan message-message misalnya, oh ini ada produk baru nih, ini kayaknya bagus nih, ayo kita coba develop segala macam. Itu di luar jam kerja juga dia suka kirim, cuman dia nggak pernah menuntut saya untuk balas sebenarnya. Dan jadi kantor saya itu, bos saya itu orangnya nggak pernah menuntut untuk bekerja lewat dari jam kerja, itu nggak pernah. Memang ada perusahaan-perusahaan di Jepang banyak sebenarnya yang menetapkan banget kayak overtime work gitu kan, kayak banyak yang kerjanya tuh lembur gitu loh tiap hari hampir. Nah tapi kalau misalnya
Saya itu kan sebenarnya kerjaannya ekspor impor ya. Itu tuh nggak perlu sampai 24 jam dipantengin. Terus kita nggak ada trouble yang sampai kalau misalnya nggak sekarang pun juga nih kita nggak bisa gitu loh sebenarnya. Jadi ya sebenarnya itu juga tergantung dari perusahaannya sih. Jadi kayak kita harus pilih perusahaan yang punya visi dan misi yang sama kita. Kira-kira apakah mereka akan bisa memberikan environment yang cocok untuk kita. Kalau misalkan enggak, ya kita harus coba terima discomfort lagi, mungkin cari pekerjaan yang lebih cocok, atau ya kalau bisa sih jangan maksa diri sendiri untuk kayak menerima karena saya males gitu misalnya cari kerja lagi, ya udahlah saya terima-terima aja gitu ya, jangan. Tapi kalau misalnya untuk bagi waktu sih, saya benar-benar dari kantor saya itu kita masuk jam 10 pagi, jam 10 siang kali ya, dan pulangnya itu pasti jam 6. Itu tuh kita dalam setahun bisa dihitung jari sih lembur. Dan lembur pun kita misalnya banyakan itu sebenarnya kalau misalnya dibilang lembur itu pas kita travel ya, maksudnya bukan travel sih, kayak bisnis shucho sebutannya kalau bahasa Jepang, bisnis trip ya. Jadi kalau misalnya bisnis trip emang iya kita sering ketemu klien dan kita suka makan malam bareng misalnya, dan atau ketemu sama supplier ya kita juga pasti makan malam bareng segala macam. Nah itu sebenarnya dibilang lembur sih lembur, cuman masih lembur asik lah ya, makan-makan enak gitu. Halo, nama saya Mona. Saya jurusan sastra Jepang, angkatan 2010, lulusnya tahun 2014. Kalau pesan-pesan saya untuk para mahasiswa nih yang masih di BINUS itu adalah manfaatkan BINUS secara sepenuhnya, karena BINUS itu sebenarnya menyediakan banyak-banyak tools untuk kalian bisa mencapai tujuan-tujuan dan target kalian. Dan untuk BINUSnya sendiri, semoga thriving terus, tetap berkembang, menyesuaikan diri sesuai dengan zaman dan jadi lebih baik lagi. So buat mahasiswa-mahasiswa atau calon-calon mahasiswa yang masih ragu nih, menurut saya BINUS itu salah satu universitas swasta terbaik di Indonesia, atau malah yang terbaik di Indonesia, dan mereka itu menyediakan banyak-banyak tools untuk kalian bisa develop, explore lebih jauh lagi minat kalian dan kayak talent kalian itu di mana. Sastra Jepang BINUS oke banget. BINUS Daigaku, moto ii daigaku ni narimasu you ni. So, saya cuma berharap untuk kedepannya BINUS tetap mempertahankan ya keadaannya yang sekarang, kayak selalu thriving untuk menjadi lebih baik dan mengikuti zaman, berkembang sesuai dengan zaman.